Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa semua kebutuhan yang kamu tulis itu benar-benar tepat, bahkan sebelum sistem mulai dibangun? Bayangkan situasi ini. Kamu dan timmu bekerja keras membangun sistem selama berbulan-bulan. Lalu di akhir, pengguna berkata, "Ini bukan yang saya maksud." Semua waktu, tenaga, dan biaya yang sudah dikeluarkan terbuang sia-sia hanya karena kebutuhannya tidak diperiksa sejak awal. Kata-kata tersebut membawa konsekuensi yang paling mahal dalam proyek perangkat lunak. Nah, inilah kenapa kebutuhan tidak cukup hanya ditulis, perlu juga diperiksa. Diperiksa apakah sudah sesuai dengan yang benar-benar diinginkan pengguna, apakah tidak saling bertentangan, dan apakah bisa benar-benar diwujudkan. Pemeriksaan ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah bentuk penjaminan kualitas yang memastikan proyekmu berjalan di jalur yang benar sejak awal, sebelum terlambat untuk diperbaiki. Yuk kita bahas apa itu validasi kebutuhan dan mengapa ia menjadi bagian penting dari penjaminan kualitas perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke inti topik video ini, yaitu apa itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah aktivitas dalam rekayasa kebutuhan yang memeriksa kesesuaian spesifikasi kebutuhan dengan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan. Perhatikan kata kesesuaian di sini. Validasi bukan sekedar memeriksa apakah dokumen SRS sudah ditulis dengan rapi atau mengikuti format yang benar. Lebih dari itu, validasi memeriksa apakah isi dokumen SRS benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan, bukan apa yang diasumsikan oleh analis sistem. Validasi kebutuhan dilakukan terhadap dokumen SRS sebelum dokumen tersebut disepakati bersama dan dijadikan acuan untuk tahap perancangan. Tujuannya adalah meminimalkan upaya koreksi di tahap-tahap pengembangan berikutnya. Validasi kebutuhan merupakan bentuk penjaminan kualitas atau quality assurance yang dilakukan sejak dini dalam proses pengembangan perangkat lunak. Mengapa perlu dilakukan sejak dini? Karena isu kebutuhan yang tidak terdeteksi di awal dapat menyebar ke semua fase pengembangan berikutnya, mulai dari perancangan, pemrograman, hingga pengujian. Semakin jauh isu itu dibawa tanpa terdeteksi, semakin besar dampak yang ditimbulkan, dan semakin mahal biaya untuk memperbaikinya. Ada dua angka yang perlu kamu ingat. Pertama, biaya koreksi bisa mencapai 100 kali lebih mahal apabila kesalahan baru ditemukan ketika perangkat lunak sudah dioperasikan, dibandingkan dengan jika ditemukan pada tahap rekayasa kebutuhan. Kedua, pengerjaan ulang akibat spesifikasi kebutuhan yang buruk diperkirakan dapat memakan 40 hingga 50% dari total upaya pengembangan perangkat lunak. Dua angka itu bukan sekadar statistik. Keduanya adalah alasan yang sangat kuat mengapa validasi kebutuhan tidak boleh dilewatkan atau dianggap formalitas belaka. Dalam rekayasa kebutuhan, ada dua istilah yang berkaitan erat, namun memiliki makna yang berbeda, verifikasi kebutuhan dan validasi kebutuhan. Verifikasi kebutuhan memeriksa apakah kebutuhan telah dibuat dengan benar sesuai standar dan kriteria kualitas yang berlaku. Pertanyaan yang dijawab oleh verifikasi adalah, are we building the system right? Apakah kita mengembangkan sistem dengan cara yang benar? Fokusnya ada pada proses dan kualitas penulisan spesifikasi. Validasi kebutuhan memeriksa apakah kebutuhan sudah sesuai dengan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan. Pertanyaan yang dijawab oleh validasi adalah, are we building the right system? Apakah kita mengembangkan sistem yang benar? Fokusnya ada pada kesesuaian isi spesifikasi dengan harapan sesungguhnya dari para pemangku kepentingan. Dalam praktik, kedua istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih. Referensi umumnya menggunakan istilah validasi kebutuhan untuk mencakup keduanya sekaligus. Pendekatan itulah yang kita gunakan dalam pembahasan ini. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.